Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Selamat sore, apa kabarnya Mbak? Sore, baik. Perkenalkan, saya Keisha Aulia, mahasiswa dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Tujuan saya di sini akan melakukan konseling edukasi gizi. Sebelumnya, apakah Mbak berkenan untuk kami wawancara? Berkenan. Mungkin sesi wawancara kali ini sekitar 20-30 menit ya Mbak. Apa benar ini dengan Mbak Adara Ratu? Benar. Saya seizin sambil mencatat ya Mbak. Kalau boleh tahu, berat badan, tinggi badan, dan usia Mbaknya berapa ya? Berat badan 58, tinggi badannya 153, Usianya? usianya 20 tahun. 20 tahun. Baik, akhir-akhir ini apakah ada keluhan yang Mbak rasakan? Tidak ada. Oke. Baik, di sini saya akan melakukan screening recall 24 jam yang bertujuan untuk mengetahui asupan makanan dan minuman yang Mbak konsumsi selama 24 jam terakhir. Screening ini dimulai dari kemarin sore hingga saat ini. Mulai dari jam 5 kemarin, kira-kira ada yang banyak konsumsi? Ada. Kalau boleh tahu jam berapa ya Mbak? Di jam 6 sore itu saya makan nasi, ayam goreng, terus ada tempe sama sayurnya kubis. Iya. Saya sambil menunjukkan porsi yang Mbak konsumsinya ya. Kira-kira Mbaknya makan nasi yang ukuran porsi yang mana ya Mbak? Oh iya. Lalu ada ayam goreng. Kalau boleh tahu yang mana ya Mbak? Untuk ayamnya yang ini. Ayam. Lalu untuk tempenya, kalau boleh tahu berapa ya? Yang mana? Tempenya yang ini. Boleh tahu berapa potong? 1. Lalu untuk sayur kubisnya, kalau boleh tahu berapa centong ya Mbak? Centong sayur. 1 mungkin, Mbak. Yang ini ya Mbak? Ya. Oke, setelah ini apakah ada yang Mbak konsumsi lagi? Ngemil sedikit sih, Mbak. Kalau boleh tahu apa ya Mbak? Keripik singkong. Apakah ada lagi? Sudah. Lalu sebelum tidur apakah ada makanan atau minuman yang banyak konsumsi? Tidak. Setelah bangun tidur apakah ada makanan atau minuman yang banyak konsumsi? Minum air putih. Di jam berapa ya Mbak? Jam 5. Lalu apakah ada lagi? Tidak. Ada lagi yang banyak konsumsi setelah ini? Jam sarapan itu sekitar jam 7. Saya sarapan nasi pakai telur. Nasi pakai telur ya. Ya. Terus untuk minumnya saya bikin teh hangat. Teh manis, teh tawar? Iya, manis. Kalau boleh tahu nasinya pakai porsi yang mana ya Mbak? Saya kasih lihat lagi. Porsi yang ini. Untuk telurnya berapa butir ya Mbak? 1. Teh manisnya kalau boleh tahu pakai ukuran gelas yang mana? Gelas yang ini. Dan untuk gulanya itu pakai berapa sendok makan ya Mbak? 1 sendok teh. 2 sendok.
Setelah ini apakah ada makanan yang banyak konsumsi lagi atau minuman? Di siang hari Di jam berapa ya? di jam 12 saya konsumsi makan ayam tapi ada salad sayurnya pakai nasi. Ayam goreng, ayam. Ayam goreng. Lalu Salad sayur. kalau boleh tahu sayur apa ya Mbak? Sayur kubis sama wortel. Ada lagi Mbak? Di sore hari jam 5 saya konsumsi omelet Omelet telur. telur. Ada lagi? Untuk minumnya saya beli es jeruk. Izin pakai ini lagi ya Mbak. Untuk tadi nasinya pakai porsi yang mana ya Mbak? Porsi yang ini. Lalu ayam gorengnya kalau boleh tahu pakai potongan bagian mana ya Mbak? Yang ini. Lalu untuk salad sayurnya kira-kira Mbak menggunakan Mbak memakai centong sayur berapa centong? 1. Lalu omelet telurnya Mbak berapa potong mengonsumsi? 1,5 potong. Dan untuk es jeruknya menggunakan gelas yang mana ya Mbak kalau boleh tahu? Yang ini dah. Baik, ada lagi yang banyak konsumsi setelah ini? Sudah. Izin konfirmasi ya Mbak, untuk recall 24 jam apa saja yang banyak konsumsi selama 24 jam terakhir. Di jam 6 sore Mbaknya mengonsumsi nasi 1 porsi sedang, lalu ada ayam goreng untuk 1 potong ukuran sayap, lalu ada tempe goreng 1 potong, dan kubis 1 centong sayur, dan ada keripik singkong 1 bungkus. Lalu di jam 5 pagi Mbaknya mengonsumsi minuman air putih. Di jam 7 pagi Mbaknya mengonsumsi telur, nasinya 1 porsi sedang, lalu ada telur 1 butir, dan teh manisnya 1 gelas dengan 290 ml. Lalu di jam 12 siang Mbaknya mengonsumsi nasi 1 porsi sedang, lalu ada ayam goreng 1 potong bagian paha atas, lalu ada salad sayur yang berisikan kubis dan wortel 1 centong sayur. Lalu di jam 5 sore Mbaknya mengonsumsi omelet telur 1 potong setengah dan es jeruk 1 gelas dalam porsi 320 ml ya Mbak. Baik, saya lanjut untuk screening SQFFQ ya Mbak. Jadi SQFFQ itu adalah frekuensi makan dalam 1 minggu atau 1 bulan terakhir. Kalau boleh tahu, Mbaknya mengonsumsi 1 minggu atau 1 bulan terakhir makanan pokok apa ya Mbak? Yang jelas nasi. Nasi? Ya. Segimana ya Mbak? Sekitar 2 centong deh. 2 centong dalam sekali makan. Dalam sekali makan. 2 kali makan dalam 1 hari, 2 kali makan. Lalu ada lagi yang Mbak konsumsi? Mie instan mungkin 1 minggu sekali. Kalau boleh tahu berapa itu ya Mbak? Berapa porsi? 1 porsi. 1 kali dalam seminggu ya Mbak? Ya. Ada lagi Mbak? Mungkin roti kalau sarapan itu seminggu sekitar 3 kali aja. Seminggu 3 kali. Kalau boleh tahu berapa lembar roti ya Mbak? Biasanya 2 lembar. Ada lagi Mbak makanan pokok yang Mbak konsumsi? Sudah.
Untuk lauk hewaninya ada yang Mbak konsumsi dalam seminggu atau 1 bulan terakhir? Ada ayam. Ada ayam. Berapa potong ya Mbak? Sekali makan 1 potong, biasanya Bagian paha atas. Kalau boleh Biasanya tahu? seminggu 5 kali. Ada lagi Mbak? Ada telur. Telurnya berapa butir? 1 butir sekali makan. Itu biasanya seminggu 3 kali. Lalu ada lagi? Daging sapi mungkin 1 minggu cuma kayak 1 kali. Berapa potong ya Mbak kalau boleh tahu? 1. Ada lagi Mbak? Untuk ikan biasanya ikan nila itu saya cuma 1 minggu sekali aja. 1 minggu sekali. 1 ekor apa 1 1 ekor. 1 ekor. Ada lagi Mbak untuk lauk hewaninya? Sudah. Lanjut ya Mbak, untuk lauk nabatinya ada yang Mbak konsumsi? Untuk lauk nabati itu tahu biasanya seminggu 3 kali. Sama Berapa potong ya Mbak kalau boleh 1 tahu? potong sekali makan. Terus tempe. Tempenya 3 kali seminggu 1 potong sekali makan. potong Sama 1 lagi tofu, tapi itu cuma kayak seminggu sekali aja. seminggu sekali. Kalau boleh tahu segimana ya Mbak? 1 porsi. 1 potong. Ada lagi Mbak untuk lauk nabatinya? Udah. Lanjut ya Mbak, untuk sayurannya apakah ada yang Mbak konsumsi? Biasanya sayur kangkung. Sayur kangkung 1 porsi. 1 porsi. Biasanya kalau seminggu cuma 2 kali gitu. Ada lagi Mbak? Sop kubis gitu. Biasanya 1 porsi seminggu juga cuma 2 kali gitu. Ada lagi? Sama biasanya salad sayur gitu. Terus seminggu bisa 3 kali. Untuk 1 1 porsi 1 kali makan. ada lagi Mbak? Sudah. Lanjut untuk buah-buahannya apakah ada yang Mbak konsumsi? Kalau seminggu itu jarang, biasanya seminggu cuma 1 doang, itu buah melon biasanya. Oh, melon. Berapa ini ya Mbak kalau boleh tahu? Biasanya 2 potong gitu. Ada lagi? Udah. Oh, Mbaknya jarang jarang konsumsi buah. Iya. Lalu untuk minuman, apakah ada konsumsi minuman-minuman? Air putih. Ya, air putih. Air putih sehari bisa 4 kali. Jadi, Terus berapa gelas kalau boleh tahu? Sekitar 4 gelas ukuran 200 ml. Ada lagi Mbak? Biasanya es teh. Oh, es Teh teh. itu paling seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Terus biasanya gelas yang ukuran 300 ml. Ada lagi Mbak? Sama kalau kopi cuma 1 minggu sekali. Iya. Ada lagi Mbak untuk minumannya? Udah. Mungkin yang terakhir snack-snacks yang Mbak sering konsumsi? Kalau snack itu biasanya keripik singkong. Keripik Keripik singkong. singkong biasanya seminggu kayak cuma 3 kali gitu. Kalau boleh tahu berapa bungkus ya Mbak? Biasanya 1 bungkus aja sih Mbak. Ada lagi Mbak? Kalau yang jajanan-jajanan junk food biasanya cilok. Ada cilok Cilok tuh seminggu 2 kali. 2 kali. Ada lagi Mbak? Sama dimsum biasanya seminggu sekali. Seminggu sekali ada dimsum. Sama biasanya gorengan itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Ada lagi? Udah. Baik Mbak, izin konfirmasi untuk apa saja yang Mbak konsumsi selama 1 minggu atau 1 bulan terakhir.
Apa betul Mbaknya mengonsumsi nasi 2 kali sehari, 2 centong? Lalu ada mie instan 1 porsi 1 kali dalam seminggu. Lalu ada roti 2 lembar 3 kali dalam seminggu. Untuk lauk hewaninya, Mbaknya mengonsumsi ayam goreng 1 potong per 5 kali dalam seminggu. Lalu ada telur 1 butir seminggu 3 kali. Lalu ada daging sapi 1 potong 1 minggu 1 kali. Lalu ada ikan nila 1 ekor 1 minggu 1 kali. Lalu ada lauk nabati, Mbak mengonsumsi tahu 3 kali dalam seminggu 1 potong. Lalu ada tempe 3 kali dalam seminggu 1 potong. Lalu ada tofu 1 kali dalam seminggu 1 potong. Untuk sayurnya, Mbaknya mengonsumsi tumis kangkung 2 kali dalam seminggu 1 porsi, sop kubis 2 kali dalam seminggu 1 porsi, lalu ada salad sayur 3 kali dalam seminggu 1 porsi. Untuk untuk buah ada melon 1 kali dalam seminggu 2 potong. Untuk minumannya ada air putih 4 gelas 4 kali dalam sehari. Lalu ada es teh 2 kali dalam seminggu. Lalu ada kopi 1 kali dalam seminggu. Untuk snacknya ada keripik singkong 3 kali dalam seminggu 1 bungkus. Lalu ada cilok 2 kali dalam seminggu 1 bungkus. Ada dimsum 1 kali dalam seminggu dan gorengan 3 kali dalam seminggu. Baik, kira-kira apa penyebab Mbak mengonsumsi makanan yang kurang sehat seperti keripik singkong, cilok, dimsum, dan gorengan? Mungkin saat itu saya lagi stres, jadi kayak butuh cemil-cemilan. Ada lagi? Udah. Apa yang Mbak rasakan setelah mengonsumsi makanan tersebut? Lega, terus jadi senang juga karena menambah energi. Baik, jadi dari hasil asesmen yang saya telah lakukan, hasil IMT Mbaknya adalah 24,4 dengan kategori berat badan lebih ya Mbak. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang permasalahan tersebut. Oke, Mbak. Mungkin dari permasalahan Mbak tersebut ada beberapa yang berkemungkinan menjadi permasalahan ya Mbak. Seperti Mbaknya sering mengonsumsi makanan yang kurang sehat, kayak cemilan yang Mbak konsumsi dalam seminggu terakhir ini. Mungkin Mbaknya bisa lebih sering mengonsumsi buah-buahan ya Mbak. Kalau bisa selingan kayak snack-snacknya itu diganti buah aja Mbak. Lalu biasakan kalau konsumsi malam tuh batasnya mungkin di jam 7 malam ya Mbak. Dan kalau bisa jangan ngemil malam-malam. Lalu ada sebelumnya Mbak udah tahu belum apa itu obesitas? Jadi obesitas itu kayak merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi intake dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Ada beberapa risiko penyakit yang disebabkan obesitas loh Mbak. Ada diabetes mellitus tipe 2, ada penyakit jantung, ada tekanan darah tinggi dan sesak napas. Mungkin apakah ada yang mau Mbak tanyakan? Tidak. Oke, mungkin cukup sekian ya Mbak wawancara kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.